Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai bangsa jin dan alam mereka, alangkah baiknya jikalau kita membahas dulu tentang konsep jin atau akidah tentang jin. Mengapa ini kita bahas? Karena ini adalah salah satu dari khususiyah. Ya, khususiyah pengkhususan atau keistimewaan dari Islam. Karena memang konsep tentang bangsa jin, alam jin, akidah tentang jin itu hanya ada di dalam Islam. Tidak dikenal dan tidak didapati di dalam agama-agama lain. Hatta di dalam agama-agama kitabiah, ya, agama-agama kitabiah ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Kita tidak menemukan mereka itu bicara tentang sosok makhluk yang bernama jin, tidak. Apatah lagi agama-agama yang non-kitabiah, yang tidak mengenal sama sekali tentang pembahasan mengenai jin. Jangankan jin, malaikat pun mereka tidak memiliki pembahasan tentang itu. Kalau dia agama-agama yang non-kitabiah. Kita tidak sebutkan namanya, agama non-kitabiah itu, ya semuanya pasti paham insyaallah. Ya. Di dalam agama atau kepercayaan lain, ya, bangsa jin ini digambarkan dalam banyak bentuk, dalam banyak istilah, dan seringkali dikaitkan dengan orang mati, di mana konsep ini tidak ada dalam Islam sama sekali. Di dalam Islam, jin ya jin, orang mati ya orang mati. Tidak ada hubungan sama sekali antara jin dengan orang mati. Berbeda dengan keyakinan-keyakinan di luar Islam, ya, di mana banyak sekali bahkan mereka mengidentikan jin itu dengan orang mati, yang mereka sebut dengan arwah gentayangan atau atma kesasar dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini manusia, bukan umat Islam ya, tapi manusia terbagi menjadi 3 kelompok dalam memandang bangsa jin. Ya. Yang pertama, mereka memandang bangsa jin itu sebagai makhluk yang super, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki hak untuk mengendalikan alam semesta, memiliki hak untuk mengendalikan kehidupan manusia, bahkan dunia ini mereka bisa mengintervensi kekuatan Tuhan malahan. Ya. Nah, ini ada keyakinan agama-agama non-kitabiah. Mereka biasanya menyebutnya sebagai leluhur, ya, penunggu, ya, nenek moyang, ya, arwah gentayangan atau arwah dari alam lain dan sebagainya. Biasanya mereka kultuskan dengan memberikan sesaji, makanan, ya, atau doa-doa, mereka sebut dengan doa arwah dan lain sebagainya. Bahkan pada bulan-bulan tertentu, tanggal-tanggal tertentu, mereka yakini arwah itu datang untuk membantu mereka. Bahkan ada yang mengganggu juga. Ini adalah keyakinan dari golongan yang pertama ini. Dan ini hampir banyak ditemukan di keyakinan-keyakinan non-kitabiah, agama-agama non-kitabiah, ya, di luar Yahudi dan Nasrani, tentunya di luar Islam. Bahkan juga ditemukan di keyakinan-keyakinan agama-agama kuno seperti animisme, dinamisme, ya, termasuk Yunani pagan, ya, Mesir pagan dan lain sebagainya. Ya, bahkan mereka meyakini bahwasanya jin itu adalah arwah yang bisa menitis ke dalam tubuh manusia, arwah orang mati dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas secara khusus di pembahasan mengenai arwah gentayangan insyaallah. Ya, ini tipe manusia yang pertama, dan ini tentunya di luar keyakinan Islam, bahkan keyakinan kufur. Ya, keyakinan kufur. Yang kedua adalah orang atau agama atau keyakinan yang mereka memandang jin itu sebagai roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Semuanya jahat. Ya. Bahkan mereka mengidentikan jin itu sebagai roh-roh orang mati yang mungkin datang dari neraka, yang terperangkap di sebuah alam dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ada di keyakinan agama-agama kitabiah,
selain dari Islam tentunya, seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 11, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iq qidada. Allah berfirman mengutip ucapannya bangsa jin. Apa kata bangsa jin? Sesungguhnya di antara kami itu ada yang salihun, ada yang baik. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami juga ada yang seperti yang selain dari itu. Maksudnya bukan saleh tapi buruk juga ada. Wa kunna tara'iq qidada. Dan kami ini memiliki jalan yang banyak, yang berbeda-beda, yang beraneka macam. Ya, jadi tidak semua jin itu jahat. Ya, tapi di agama-agama selain Islam diidentikan jin itu sebagai roh jahat yang datang. Bahkan roh yang diutus oleh iblis berasal dari neraka. Dalam Islam tidak ada jin itu berasal dari neraka. Ya, jin tercipta dari api, iya, bukan berasal dari neraka. Justru jin disiksa di neraka. Nah, yang ketiga, ini hanya ada di dalam Islam dan inilah keistimewaan Islam dan tidak dimiliki oleh agama-agama lain, yaitu adanya konsep jin. Bahwasannya jin itu bukan arwah orang mati. Jin itu bukan makhluk yang mengendalikan dunia, bukan. Jin itu sama seperti manusia. Ya, mereka memiliki kesamaan dalam banyak sifat, memiliki kesamaan dalam hal fungsi beribadah kepada Allah. Ya, walaupun tentu dari segi derajat mereka di bawah manusia. Karena yang diperintahkan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk mengelola dunia ini adalah manusia, bukan mereka. Nah, sehingga dengan mempelajari konsep jin di dalam Islam ini dan akidah tentang jin ini, kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam ini. Karena konsep jin ini hanya ada di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Makanya kalau kita pergi ke agama-agama lain, penganut agama-agama lain, kita bicara tentang jin, maka nggak akan connect gitu ya. Bahkan bukan bertanya-tanya jin itu apa. Karena tidak ada. Hanya Islam satu-satunya agama yang memiliki konsep akidah tentang jin. Inilah mungkin salah satu hikmah mengapa Allah menurunkan surat Al-Jin di dalam Al-Quran yang isinya bicara tentang jin, dan Allah mengupas tuntas banyak hal berkaitan dengan jin di dalam Al-Quran. Allah sebut berkali-kali. Ya, kalau agama lain mungkin banyak disebut dengan leluhur, ya, dewa-dewa dan lain sebagainya, yang itu tidak dikenal dalam Islam. Atau roh-roh jahat, dan itu semuanya tidak ada dalam Islam. Kita tidak mengenal istilah roh jahat. Ya. Roh ya roh, ruh ya ruh. Tidak ada istilah jahat dan baik. Ya, kecuali roh-roh orang meninggal yang memang orang yang memiliki roh itu, yaitu manusia itu sendiri, berbuat jahat ketika di dunia. Ini pembahasannya beda, tidak ada hubungannya dengan jin. Ya, pembahasannya itu tentang alam kubur dan lain sebagainya. Ya, sehingga di sini kita faham, jamaah sekalian, ketika kita belajar tentang alam jin, maka pada hakikatnya kita sedang bicara tentang salah satu bagian penting dari akidah Islam. Ajaran Islam yang tidak ada uzur bagi umat Islam untuk tidak mengetahuinya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Secara lahir, secara zahir Allah sebutkan. Tak perlu ditakwil-takwil. Muhkam ayatnya. Sangat terang benderang sekali. Dalam as-sunnah Nabi SAW juga seperti itu. Ya, sehingga kita ketika mempelajari tentang alam jin ini, kita hakikatnya telah mempelajari Islam. Dan kita juga sama saja dengan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena alam jin dan bangsa jin itu termasuk dari kandungan isi Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Makanya nanti pembahasan kita ini tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Bahkan sangat dekat sekali dengan Al-Quran, tafsirannya, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan akwalnya para ulama yang mu'tabar. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat, bisa menambah motivasi kita untuk terus belajar dan belajar, mengetahui ilmu-ilmu Allah dan wahyu yang Allah turunkan kepada kita, dan menjadi bekal hidayah bagi kita, bimbingan bagi kita. Yang paling penting dari itu semuanya adalah menjadi senjata bagi kita untuk menghadapi musuh-musuh kita dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nas ayat 5 sampai 6. Dan ini adalah ayat terakhir yang Allah tutup kitabnya dengan ayat itu. Maksudnya ayat terakhir di dalam urutan, ya, bukan yang diturunkan, bukan, tapi yang dalam urutan Al-Qur'an. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk berlindung dari sosok khannas. Siapa khannas itu? Dia adalah sosok yang memberikan waswas di dalam dada-dada manusia, menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran. Siapa mereka?
minal jinnati wan nas. Mereka berasal dari kalangan jin maupun manusia. Kita jangan hanya sibuk membahas tentang manusia aja, kita juga sibuk selalu membahas tentang jin. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Allah membahas tentang hewan, Allah membahas tentang tumbuhan. Bahkan kita menganggap penting ilmu itu. Maka juga sudah selayaknya kita pun merasa penting dengan jinologi ini, ilmu tentang jin ini. Sebagaimana kita merasa penting dengan ilmu tentang hewan, ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang alam. Karena tidak lepas dari kehidupan kita selaku manusia sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.